Mari Tuhan pakai terus hambamu, urapi setiap kata kalimat hambamu, penuh kuasa, jadi berkat kekuatan bagi kami. Kami terus dan selalu percaya satu hal, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti selalu mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Semua yang hadir malam hari ini pulang pasti dilawan Tuhan. Semua yang hadir malam hari ini pulang pasti diberkati Tuhan. Dan puji-pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudara. Selamat malam. Ada shalom. Lebih semangat saya shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara, tema khotbah saya malam hari ini adalah melangkah dengan pasti. Apa saudara? Melangkah dengan pasti. Nah, kita akan melihat dari satu teks firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepada kita untuk bisa melangkah dengan pasti. Saudara siap diberkati Tuhan? Mau melangkah dengan pasti? Kita belajar bawa pulang firman Tuhan ini. Mari kita buka sama-sama Roma 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita akan baca sama-sama malam hari ini Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Roma 8 ayat 31 sampai 37. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3 ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37 baca sama-sama 2, 3 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Boleh katakan amin. Kita semua kita katakan adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kita bersyukur, kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Betul saudara? Kalau kita pelajari dari bulan Maret terakhir saudara sampai kemarin Kamis, kita sudah melewati momen besar bersama dengan Tuhan. Mulai dari kematiannya, mulai dari kebangkitan Tuhan, penampakan Tuhan Yesus, sampai kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul? Yes, puji Tuhan. Dan secara proses, kalau kita ikuti secara proses saat ini sebenarnya kita ada dalam momen penantian. Menantikan apa? Menantikan Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Karena 10 hari setelah Yesus naik ke surga adalah Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Itu secara proses. Tapi secara fakta, Roh Kudus sudah dicurahkan dan dimateraikan di dalam kehidupan kita orang percaya. Sudah boleh katakan amin. Jadi saya mau katakan sama saudara, karya penebusan yang Yesus beri bagi kita itu sempurna. Makanya di ayat yang ke-37 tadi Paulus katakan dengan jelas, sekali lagi kita baca, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yesus yang berkorban, Yesus yang menderita, tapi kita yang terima berkat-berkatnya. Makanya kita semua dikatakan lebih dari pemenang. Amin saudara. Nah malam hari ini kita akan belajar dari kitab Roma 8 ini. Kita akan belajar dari ayat-ayat sebelumnya, dan Paulus menjabarkan kepada kita kebenaran-kebenaran yang bisa membawa kita untuk melangkah dengan pasti. Kita belajar sama-sama. Saya mencatat ada 4 kebenaran yang membawa kita melangkah dengan pasti. Saudara mau melangkah dengan pasti? Kita belajar dasar-dasar firman Tuhan ini yang diajarkan oleh Paulus. Yang pertama, coba kita lihat di ayat yang ke-31. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Perhatikan baik-baik. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan apa? Melawan kita. Nah tolong garis bawahi kata kuncinya.
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, pertama-tama, kenapa Paulus begitu yakin bahwa Allah di pihak kita? Jawabannya sederhana, karena gini, waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu manusia kehilangan keselamatan, apa yang Yesus lakukan? Dia datang ke dunia, menebus kita dan menyelamatkan kita, betul? Jadi ini adalah satu bukti yang jelas kalau Tuhan itu memang benar-benar ada di pihak kita. Yang setuju boleh bilang amin. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa Paulus bilang siapakah yang dapat melawan kita? Kenapa Paulus berkata begitu? Karena begini, dengar baik-baik. Orang Kristen, saudara, sekalipun ada Allah di pihak kita, tapi yang namanya orang Kristen itu, hidup Kristen itu bukan gak ada masalah. Hidup Kristen itu bukan gak ada bahaya. Hidup Kristen itu bukan gak ada musuh. Nah, Paulus mengalami itu dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen, Paulus mengalami pengalaman-pengalaman yang baik. Dia mengalami hal-hal yang gak enak, menghadapi musuh, bahaya. Coba saudara pelajari tentang kehidupan Paulus, apa yang dia alami. Hal-hal yang mengerikan dia alami, saudara. Jadi Paulus mau katakan begini, sebagai orang-orang Kristen, sekalipun Allah di pihak kita, bukan berarti gak ada masalah, bukan berarti gak ada bahaya, bukan berarti gak ada ancaman. Tapi sekalipun ada bahaya, ada ancaman, ada hal-hal yang gak enak, Allah di pihak kita. Artinya apa? Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, ini kabar baik yang pertama, saudara. Jadi kebenaran yang pertama, tolong catat baik-baik bagaimana untuk membuat kita melangkah dengan pasti adalah ini. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Kalau saudara setuju boleh bilang amin, saudara. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan. Menjalankan kehidupan ini, kalau kita mau melangkah ke depan dengan pasti, pegang baik-baik ini. Bahwa di dalam hidup ini, aku yakin dan percaya, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan aku. Apa yang dimaksud mengalahkan kita? Masalah kita, pergumulan kita, kesulitan hidup kita. Mungkin hari ini saudara sedang hidup dalam kesukaran besar. Mungkin hari ini saudara sedang setengah mati dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau sedang apa? Bergumul dengan sakit penyakit. Atau doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan. Tapi dengar baik-baik, hari ini kabar baik bagi kita. Pulang dari tempat ini, bawa kebenaran ini, melangkah dengan pasti bahwa Allah ada di pihak saya. Nah, saya nggak perlu takut. Kenapa? Karena kalau Allah di pihak saya, pada akhirnya saya pasti akan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang sama kanan kiri saudara, kamu pasti akan melihat kemenangan. Saya bilang begitu. Amin, saudara. Kita harus belajar itu. Dan kemudian di dalam Efesus 1, coba kita lihat saudara, ayat 22 sampai 23 dikatakan yang jelas di sini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lihat baik-baik, firman Tuhan bilang Yesus adalah kepala dan kita semua adalah tubuh. Nah, kita sebagai tubuh Kristus, kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Dan firman Tuhan bilang segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya Tuhan. Apa arti di bawah kaki? Pincang, gak berdaya. Betul? Jadi pegang ini baik-baik. Ini satu kebenaran, kabar baik bagi kita. Dan saya percaya kita semua hidup pasti punya masalah, betul? Oh iya. Kita punya pergumulan berat. Tapi hari ini percaya, masalahku seberat apapun, pergumulanku semengerikan apapun, sakit penyakit sebesar apapun, hari ini aku yakin dan percaya ada Tuhan di pihak saya. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan aku percaya kalau Tuhan di pihak saya, maka sekali lagi aku pasti akan melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari bersabar, semua ada waktunya Tuhan. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Jadi yang pertama kita bawa pulang kebenaran ini, membawa kita melangkah dengan pasti adalah tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat sama-sama di ayat yang ke-32. Apa yang firman Tuhan katakan? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Lihat baik-baik. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, garis bawah itu satu statement yang jelas. Paulus bilang, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Paulus bilang, bagaimana mungkin? Lah orang nyawanya ada dia kasih kok, dia rela berkorban kok,
yang paling berharga nyawanya dia kasih kok. Lalu bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita? Yang setuju boleh katakan amin. Amin ini adalah satu statement yang jelas dari Paulus. Bagaimana mungkin, kata Paulus? Mustahil. Nah, tapi kita harus mengerti konteks daripada firman ini. Karena kadang-kadang banyak orang yang merasa bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu bicara tentang semua. No, itu bukan tentang semua. Tapi apa yang dimaksud dengan segala sesuatu yang dikaruniakan bagi kita? Ada satu ayat yang paralel dengan ayat ini. Coba kita lihat dalam Filipi 4, saudara. Filipi 4 ayat 19. Kita baca sama-sama firman ini dengan keras. 2, 3 ya. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jawab apa? Yang setuju katakan amin. Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kemuliaan dan kekayaan Kristus. Semua ada di dalam Dia. Jadi hari ini kita belajar, ini yang kedua. Ini yang kedua, pulang dari tempat ini, kabar baik ini, melangkahlah dengan pasti. Apa itu? Yang kedua adalah gini, Tuhan pasti memenuhi segala keperluan kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Makanya Paulus bilang, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Ini yang kedua, untuk melangkah dengan pasti yang kita percaya hari ini. Tuhan pasti memenuhi segala keperluan saya. Tuhan tahu apa yang saya perlukan, dan Dia pasti akan menyediakan segala sesuatunya. Setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Tapi kita harus hati-hati di sini. Kadang-kadang yang kita minta sama Tuhan bukan kebutuhan, tapi keinginan. Coba renungkan betapa sering kita berdoa sama Tuhan minta berkat. Berkat jasmani. Setiap hari dalam doa kita, enggak sedikit orang yang selalu berdoa minta kaya, betul? Ini dari ngaku apa? Nggak mau kaya di sini. Saya doa semua miskin, amin. Mau kaya mau miskin? Saya juga mau kaya sama. Tapi coba renungkan betapa sering kita berdoa sama Tuhan. Setiap hari dalam doa kita, yang kita minta cuma apa? Berkat-berkat jasmani. Hati-hati, saudara. Kalau setiap hari kita doa sama Tuhan, kita minta cuma berkat jasmani. Artinya apa? Hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara harus hati-hati dengan ini. Karena firman Tuhan bilang dengan jelas, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran. Itu dia. Makanya kita butuhkan bukan hanya berkat jasmani, dan Tuhan tahu itu. Yang kita butuhkan adalah berkat jasmani dan berkat rohani. Supaya apa? Supaya keselamatan itu tidak menjadi gagal. Amin. Jadi mulai hari ini biasakan, jangan hanya doa minta berkat jasmani, tapi minta berkat rohani, minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan Tuhan, penghiburan Tuhan, supaya kita bisa melalui segala sesuatunya, supaya kita bisa kuat bertahan dalam keadaan apapun juga. Kita butuh itu, saudara. Itu hal-hal yang kita perlukan. Dan Tuhan kasih sediaan bagi kita. Boleh katakan amin, saudara. Amin. Ada orang yang kerjanya selalu minta berkat. Tuhan tolong berikan saya mobil, tolong Tuhan. Padahal rumahnya nikah. Tapi doa sama Tuhan minta mobil. Tapi dalam surga nggak ada yang nikah. Itu orang-orang kaya semua kayak gitu. Makanya saya ngomong gak pada bingung nih. Gak gimana kami sih? Alam surga nggak ada kami. Rumah saya klaster kok. Klaster. Ya. Ada orang doa minta mobil sama Tuhan, tapi tinggalnya nikah. Rumah nikah, nggak punya parkir. Gimana mau punya mobil? Coba pikirin itu. Ya. Naik motor lebih enak, cepet, sat masuk rumah beres. Tapi seringkali kita doa minta Tuhan, bukan hal yang kita butuhkan. Tuhan tahu lu nggak perlu mobil sebenarnya. Busway juga mobil kok, kata Tuhan. Lu nggak perlu mobil. Nah, saudara, saya respect sama tetangga kita. Tetangga kita punya satu buku di Kementerian Agama. Saya baca begini: kalau kamu punya mobil, tapi nggak punya tempat parkir di jalanan, itu hukumnya haram. Saudara tahu itu? Jadi sama-sama mobil, semua sama-sama mobil, sama-sama babi. Kita makan babi haram, kita punya mobil, gak ada parkiran, itu haram. Nah ini harusnya begitu dibuat oleh orang-orang Kristen supaya mengerti. Kadang-kadang kita minta sama Tuhan bukan yang kita perlu, tapi yang kita mau. Nah hari ini kabar baik bagi kita semua. Pulang dari tempat ini berjalan dengan pasti. Oh Tuhan pasti menyediakan semua yang kita perlukan. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Berkat-berkat jasmani yang kita perlukan, percayalah Tuhan pasti sediakan. Selama kita hidup benar, selama kita mencari Tuhan, semua pasti disediakan bagi kita. Saya nggak pernah minta sama manusia. Sekalipun saya butuh, saya selalu minta sama Tuhan, dan Tuhan selalu kirim tepat pada waktunya. Percaya atau enggak? Ini saya lalui terus setiap hari. Bertahun-tahun melayani Tuhan. Saya hidup dari belas kasihan Tuhan.
Saya nggak punya pekerjaan, saudara. Pekerjaan saya hanya melayani Tuhan. Tapi saya bisa survive sampai sekarang, menyekolahkan anak, bahkan bisa beli rumah, semua karena anugerah Tuhan. Tapi saya nggak pernah minta sama manusia. Bilang itu baik-baik. Amin. Karena di gereja ini Tuhan mengajarkan, Gembala mengajarkan, tak boleh minta. Kita ada kuasanya turun dan minta. Boleh cek. Tak pernah saya kode-kode, tak pernah saya minta sedikit pun. Saya cuma minta sama Tuhan dan Tuhan sediakan semuanya. Amin. Makanya hari ini saudara harus belajar satu hal. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Daud bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, anak cucu meminta-minta roh. Belajar itu, hidup benar. Tuhan sediakan yang kita perlu. Katakan amin, saudara. Dan Tuhan juga akan menyediakan tempat rohani bagi kita. Dia pasti akan kasih kita yang namanya apa? Hikmah, penghiburan, kekuatan, kasih, ketertiban. Itu semua hal yang kita perlukan untuk terus bertahan supaya keselamatan itu tidak hilang. Amin. Jadi mulai hari ini belajarlah perjalanan terus bersama dengan Tuhan, melangkah dengan pasti. Karena saudara harus yakin dan percaya Tuhan pasti sediakan yang kita perlukan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, kita lihat sama-sama di ayat yang ke-33 sampai 34. Apa yang firman Tuhan ajarkan, saudara? Ayat 33 sampai 34. Kebenaran yang ketiga yang membawa kita melangkah dengan pasti adalah begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34 bilang apa? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah apa? Menjadi pembela bagi kita. Lihat baik-baik, ini sekali lagi statement yang jelas dari Paulus. Paulus bilang apa, saudara? Di ayat 33 tadi, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang sudah membenarkan mereka. Ini yang Paulus bilang. Kemudian di ayat 34 bilang apa? Yesus yang telah mati, bahkan bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, bahkan menjadi pembela bagi kita. Kok ada yang amin sih? Amin. Amin. Saudara lihat baik-baik. Ini kabar baik, ini kebenaran yang harus kita bawa pulang untuk melangkah dengan pasti. Apa itu? Yang ketiga adalah begini, bahwa Tuhan pasti selalu membela kita. Kalau setuju boleh katakan amin, saudara. Kita butuh pembelaan Tuhan kan? Butuh. Setiap hari kita butuh pembelaan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita semua manusia berdosa. Setiap hari kita buat salah. Dan saya mau katakan sama saudara, lawan kita iblis. Dia nggak pernah diam. Apa yang iblis lakukan? Dia selalu mendakwa kita. Coba kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Ini yang iblis lakukan. Iblis itu mendakwa, telah dilemparkan ke bawah para pendakwa-pendakwa kita yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Jadi dia punya akses kepada Tuhan, tapi dia datang sama Tuhan bukan untuk memuji menyembah Tuhan, tapi dia datang untuk apa? Mendakwa manusia. Dan dia lakukan itu siang dan malam di hadapan Allah. Jadi nggak main-main di situ, bertubi-tubi, saudara. Makanya iblis ingat kesalahan kita. Hari ini, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, iblis ingat itu. Dan dia akan terus takwa kita. Makanya saya ingatkan sekali lagi, kalau saudara berjalan, kemudian saudara ingat kesalahan yang lalu, kemudian saudara merasa saudara gak layak, itu bukan Roh Kudus. Ingat ya, Roh Kudus tidak pernah mengingatkan kita akan kesalahan masa lalu. Halo? Iya, aku lagi ibadah bentar ya, oke, thank you ya. Apa-apa lah, di telepon ya kan, mau lihat kan juga boleh. Namanya manusia kan sama apa? Enggak, saya nggak marah ya. Kita kesini itu bercanda doang. Sampai di mana tadi saya ngomong? Lupa gua. Gara-gara iPhone kan itu free. Jujur saya lupa tadi sampai mana saya ngomong? Hah? Oh iya, waduh, puji Tuhan. Itulah hebatnya di atas mimbar, bisa break, tiba-tiba hilang. Makanya kita perlu catatkan, karena dahsyat kadang-kadang pikiran kita dibawa hilang, saudara, naik ke surga. Wahyu 12 tadi dikatakan bahwa iblis itu mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah.
Jadi kalau kita ingat tentang kesalahan masa lalu, itu bukan Roh Kudus. Itu yang mengingatkan adalah iblis yang membuat kita ingat masa lalu kita, kesalahan-kesalahan kita, sehingga seringkali kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Pernah rasakan itu nggak? Pernah nggak? Sering. Nah, itu pekerjaan iblis. Nah, ini yang iblis lakukan dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus nggak pernah ingatkan kita masa lalu, Roh Kudus akan memimpin kita berjalan dalam kebenaran, melangkah ke depan. Itu kerjaan Roh Kudus. Kalau di belakang itu kerjaan iblis. Nah, makanya hari ini saudara mau melangkah dengan pasti, bawa kabar baik ini. Kebenaran yang ketiga, apa itu? Bahwa Tuhan itu pasti selalu membela kita. Amin. Karena kita sudah dibenarkan sekaligus selama-lamanya. Dengan apa? Dengan kuasa darah Yesus. Ini yang membenarkan kita. Jadi jangan mau kita didakwa oleh iblis. Jangan mau ditaruh perasaan bersalah lagi. Jangan mau dibilang saudara nggak layak, najis, kotor. No, kita semua sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Jadi hari ini pulang bawa kabar baik, melangkah dengan pasti. Aku harap aku telah disucikan dan dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Tapi kalau hari ini saudara berbuat salah, datang sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Maka darah Yesus akan menyucikan dan menguduskan kita kembali. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi ingat saudara, ingat baik-baik ini. Jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Kok ada yang amin sih? Amin. Jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Karena ada orang saudara, ada orang begini. Dia tahu dia akan melakukan dosa. Dia tahu dia akan melakukan kesalahan. Dia bawa darah Yesus. Setelah dia lakukan kesalahan, dia angkat darah Yesus. Ini meluncakan. Oke, lupain itu ya. Biar saya ngomong sendiri. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, ini namanya menghina Tuhan kan? Lu tahu lu mau melakukan dosa, lu tahu lu mau melakukan kesalahan, tapi lu sengaja bawa darah Yesus. Kalau lu melakukan kesalahan, lu angkat darah Yesus. Ini namanya menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Dalam firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jadi kalau saudara tahu itu salah, itu dosa, ya jangan lakukan, uji segala sesuatu. Stay away, mundur, jauhkan diri. Bukan malah mendekatkan ke dalam dosa, kemudian akan berjamaah sengaja. Itu namanya menghina kasih karunia Tuhan, kamu mengajak itu. Hati-hati, firman Tuhan bilang apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ingat itu baik-baik. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur oleh orang itu yang dituai. Kamu menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Kalau setuju bilang amin, saudara. Tapi hari ini saya punya kabar baik. Kita semua bersalah dalam hadapan. Yang menjadi poinnya adalah kita bisa berjalan dengan tegak hari ini. Kenapa? Karena status kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang benar. Kita sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Dan ada Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah di surga yang menjadi pembela bagi kita. Jadi hari ini berjalan bersama dengan Tuhan, dengan tegap yang tidak bersaya. Jangan biarkan iblis mendakwa kita. Hari ini tidak ada lagi kata najis, kotor, tidak layak. Jangan membuat itu menjauh dari Tuhan. Karena ada orang yang menjauh dari Tuhan karena perasaan tidak layak. Hari ini kita semua sudah dilayakkan oleh Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi mendekatkan kepada Tuhan. Hari ini kalau buat salah, minta ampun sama Tuhan. Maka percayalah, Tuhan yang membenarkan kita. Darah Yesus membenarkan kita, dan Tuhan pasti selalu membela hidup kita. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Dan yang ketiga kita belajar adalah bahwa Tuhan selalu membela kita, pasti selalu membela kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Coba kita lihat sama-sama ayat yang ke-35. Saya udah mau siap-siap apa yang firman Tuhan ajarkan saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kata Paulus. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, garis bawah ini. Nah, terakhir Paulus ngomong begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Setelah Paulus bicara begitu, dia jabarkan tentang kesusahan-kesusahan hidup. Ada penindasan, kata Paulus, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Paulus menjabarkan semua secara detail. Kenapa, saudara? Karena gini, seringkali penderitaan yang kita alami dalam hidup ini membuat kita merasa bahwa Tuhan itu nggak sayang sama kita. Setuju nggak kira-kira? Seringkali kita harus berani jujur.
Berapa sering kita mengalami masalah dalam hidup, kemudian kita merasa begini, kenapa Tuhan tak sayang sama saya? Kenapa saya harus mengalami ini Tuhan? Kenapa saya harus menderita seperti begini Tuhan? Kenapa? Seringkali kita merasa waktu kita mengalami masalah, pergumulan, penderitaan dalam hidup, kita seringkali merasa bahwa Tuhan ini meninggalkan kita. Tapi hari ini Paulus mau kasih tahu sama kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya tidak akan pernah. Apa buktinya? Yesus naik ke surga dan Dia kirimkan bagi kita penolong yang lain. Setuju kan? Apa itu penolong yang lain? Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita orang percaya berapa lama? Sampai selama-lamanya. Kita baca Yohanes 16:14. Sedikit lagi selesai. Yohanes 14 ayat 16 kemarin. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Paulus bilang, apapun keadaan kita, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan Tuhan telah mengirimkan penolong yang lain, tinggal di dalam kita orang percaya dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saking emosi itu sudah. Atau kalau gue udah marah begitu, gue jangan main-main sama Tuhan. Jadi apa bisa kita pelajari? Yang terakhir, kebenaran yang membawa kita melangkah dengan pasti yang keempat adalah lagi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Saudara bawa pulang kabar baik ini malam hari ini. Apapun keadaanmu, mungkin kau belum melihat jawaban doa, mungkin kau belum melihat pemulihan, bertahun-tahun kau doa, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Dia kasih penolong bagi kita, Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Kenapa kita belum melihat jawaban doa? Karena semua ada waktunya Tuhan. Kapan Pak? Saya nggak tahu. Tapi percayalah, semua ada waktunya Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, karena Tuhan tahu kamu sanggup untuk menanggung. Amin. Saya jangan pernah berpikir, Pak, terlalu berat, tak mau mati, kalau mati lompat dari lantai 40. Jangan tanggung-tanggung, kalau lompat dari lantai 10 cuma mata-mata doang. Pak, saya udah gak kuat Pak hidup. Jangan. Tuhan tahu kemampuan, Tuhan tahu kapasitas, Tuhan tahu daya tahan. Tuhan belum izinkan engkau melihat jalan keluar, artinya ada sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan untuk kita. Percayalah itu. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Tapi yang satu hal yang kita harus percaya adalah ini: di dalam menghadapi kesulitan hidup, saya tidak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ada penolong yang setia yang tinggal di dalam saya, yang menyertai saya sampai selama-lamanya. Maka terus andalkan Dia, terus bersandar pada kekuatan Dia. Maka percayalah, kita pasti akan melihat kemenangan terjadi. Amin. Tuhan bilang begini sama Paulus sebagai penutup. Kita lihat saudara di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kita mau baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang mengerti boleh bilang amin, saudara. Ini dahsyat luar biasa. Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah, dalam penderitaanlah, di situ kamu akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Di situ kamu akan melihat mukjizat Tuhan dinyatakan. Makanya Paulus bilang apa? Aku bersuka. Aku suka bermegah dalam kelemahanku, karena ketika aku kuat, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Dan aku akan melihat kuasa Tuhan menaungi kehidupanku. Hari ini percayalah, semua ada waktunya Tuhan. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap bersandar pada kekuatan kuasa Tuhan. Maka percayalah, semua akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Kita pasti akan melihat kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Dan Allah yang menyertai kita pasti akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan orang percaya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Tutup kita sama-sama saudara. Kita mulai bangkit berdiri. Kita mendatang sama Tuhan malam hari yang baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di tempat ini. Kami bawa segenap hati kami Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari.
Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Apakah kita doa-doa malam hari ini? Kaulah Tuhan tak sekalipun Kau hindari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kau ingkari kesetiaanmu di sepanjang hidup kami, Tuhan. Bilang sama Tuhan untuk selamanya.
anugerah Tuhan